Takemichi pun meneteskan air mata setelah mendengar perkataan dari Draken dan Mitsuya dan berkata, mereka berdua mengatakan itu. Dengan wajah lempengnya, Maiki pun menjawab pertanyaan Takemichi. Ya, mereka memang yang terbaik. Dan aku membunuh mereka. Halo brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Lanjutan dari episode sebelumnya. Terlihat Takemichi yang masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Naoto. Takemichi bertanya kepada Naoto, apa Maiki-kun benar-benar melakukan semua ini? Naoto pun menjawab, apa kau tahu Takemichi? Informasi yang didapat dari lompatan waktu terbarumu pasti akan memiliki petunjuk di suatu tempat. Setidaknya sesuatu yang kau lakukan di masa lalu menyebabkan perubahan besar di masa kini. Naoto pun terlihat lebih menyalahkan Takemichi atas semua yang terjadi. Takemichi berkata, apa kau berkata aku mengacaukan sesuatu? Aku menghapus 2 orang yang akan menyebabkan Toman menjadi jahat. Black Dragon dikalahkan dan Kisaki dilempar dari Toman. Seharusnya semua jadi baik-baik saja. Tapi kenapa malah jadi begini? Kemudian Takemichi memandangi foto kenangan terakhir bersama para kapten Toman. Naoto bertanya, dari mana kau dapat foto tersebut? Di atas kotatsu, jawab Takemichi. Kemudian Takemichi tersadar bahwa di atas meja tidak hanya terdapat foto kenangan terakhir Takemichi bersama ketua geng Toman, tapi juga ada sebuah surat. Dan surat tersebut bukan dari Jepang, melainkan dikirim dari Filipina. Dan siapakah yang mengirim surat tersebut? Kata Naoto. Takemichi berkata, Maiki-kun. Kemudian Takemichi pun pergi ke Filipina. Skin berpindah. Saat ini Takemichi sudah sampai di Filipina dan dia berada di sebuah gedung yang sudah usang dan sepertinya sudah tidak terpakai lagi. Takemichi berkata dalam hati, surat ini berisi alamat dan sebuah pesan. Aku langsung tahu kalau itu dari Maiki-kun. Tidak ada kepastian dia ada di sini. Tapi kalau aku bisa menemukan dia, ini akan menjadi pertama kalinya aku bertemu Maiki-kun di masa depan. Aku penasaran dia jadi seperti apa. Mungkin dia berubah setelah 12 tahun. Aku datang ke sini siap untuk menemuinya, tapi bukannya diriku jadi dalam bahaya. Dia bisa saja membunuhku langsung di saat kita bertemu. Di dalam gedung Takemichi melihat banyak sekali rongsokan motor yang sudah usang dan terbengkalai. Takemichi berkata lagi, kakak Maiki-kun menemukan mesin-mesin babu di sini. Itu agak mengharukan. Setelah itu dari samping Takemichi terdengar suara yang memanggil-manggil nama Takemichi. Sontak Takemichi pun menoleh ke belakang. Dan benar, terlihat sosok Maiki-kun dengan tatapan yang sama dan wajah yang sedikit berbeda. Dia terduduk santai di atas rongsokan motor yang sudah usang. Maiki pun tersenyum melihat kedatangan Takemichi. Takemichi berkata dalam hati, aku akhirnya menemukan dia. Akhirnya aku menemukan jalan menuju dia. Sambil meneteskan air mata, Takemichi meminta maaf kepada Maiki. Maaf. Maiki berkata, aku memanggilmu ke sini untuk meminta bantuanmu. Datang ke sini membuatku ingat kakakku dan kenangan-kenangannya pun datang lagi. Aku berkelahi dengan banyak orang saat waktu kecil. Itu membuatku berpikir tentang bagaimana Toman tumbuh, membuatku jadi rindu. Sambil melihat Maiki dengan mata berkaca-kaca,
Takemichi berkata dalam hati, "Melihat dia di sini, aku tahu pasti sekarang Maiki-kun masih dirinya sendiri. Dia tidak mungkin membunuh Mitsuya-kun atau yang lainnya. Maiki dari Toman tidak mungkin membunuh mereka." Dan dengan wajah sayupnya, tiba-tiba Maiki berkata, "Takemichi, kenapa kau meninggalkan Toman? Aku ingin kau tinggal bersamaku." Sontak Takemichi sangat kaget dengan perkataan Maiki. Takemichi berkata, "Maiki, apa yang kau maksud dengan meninggalkan? Aku ingin memarahimu sama seperti apa yang kakakku lakukan. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa berhenti kehilangan diriku sendiri. Saat aku mencoba menahan kau pergi dari Toman, Kenshin mengatakan ini. Maiki, hentikan. Kau pikir bisa memerintahku?" jawab Maiki. Kemudian Mitsuya menyauti perkataan Maiki. "Aku setuju dengan Draken. Dia tidak cocok ke arah yang Toman tuju." Dan tiba-tiba Mitsuya dan Draken bersujud di hadapan Maiki dan berkata, "Maiki, jalan yang kau pilih adalah jalan yang penuh kekerasan. Mitsuya dan aku akan memberi nyawa kita untukmu. Itu apa yang kita putuskan. Tapi, Maiki, kita berhutang banyak kepada Takemichi. Aku tidak ingin dia jadi seperti kita. Tolong jangan bawa-bawa dia ke sini." Sontak Takemichi pun meneteskan air mata setelah mendengar perkataan dari Draken dan Mitsuya dan berkata, "Mereka berdua mengatakan itu." Dengan wajah lempengnya, Maiki pun menjawab pertanyaan Takemichi. "Ya, mereka memang yang terbaik. Dan aku membunuh mereka." Takemichi pun terkejut dengan apa yang dikatakan Maiki. Dia tidak mengira Maiki yang sudah dianggap sebagai pemimpin terbaik Toman telah membunuh anggotanya yang sudah dia anggap sebagai saudaranya sendiri. Maiki berkata, "Takemichi, Toman yang lama sudah tidak ada lagi. Aku membunuh mereka semua. Jadi, aku memintamu, aku ingin kau mengakhiri semua ini. Bunuh aku, Takemichi, bunuh aku." Maiki kemudian menghampiri Takemichi dan saling berhadapan satu sama lain. Dengan berlinang air mata dan dengan rasa tidak percayanya, Takemichi berkata, "Kau ngomong apa, Maiki-kun? Aku tidak mengerti sama sekali. Tolong hentikan. Aku hanya ingin melihatmu lagi." Atas perkataan Takemichi, Maiki mengingat perkataan Hakkai sebelum dia dibunuh. Hakkai berkata, "Aku ingin bersenang-senang bareng Takemichi dan yang lain sekali lagi." Maiki berkata, "Kupikir Hakkai juga berkata seperti itu sebelum dia mati. Itu pertama kali aku membunuh seseorang. Aku tidak merasakan apa-apa dan aku berpikir sebagian masalah bisa diselesaikan dengan cara membunuh seseorang." Takemichi pun memberi kepercayaan kepada Maiki. Takemichi berkata, "Kau salah, Maiki-kun. Kau belum berubah sama sekali. Kau sama seperti dulu. Aku bisa tahu dengan hanya melihat. Kau tidak berubah sedikit pun. Jadi tolong, jangan bicara tentang membunuh orang." Sontak dengan refleks keras, Maiki langsung membanting Takemichi ke tanah dan juga menodongkan sebuah pistol ke wajah Takemichi. Maiki berkata, "Kau pikir kau siapa?" Dengan melihat mata Takemichi yang berlinang air mata, Maiki mengingat perkataan Chifuyu sebelum mati. Chifuyu berkata, "Apa kau ingat Takemichi Hanagaki? Suatu hari dia akan datang. Saat dia datang, itu akan berasa seperti dia menembus waktu. Tolong tatap matanya baik-baik, karena mata tidak berbohong. Aku harap kau dapat mempercayainya." Dengan memandangi mata Takemichi menahan hasrat untuk membunuh, Maiki meneteskan air mata. Dia berkata, "Ambil pistolnya, Takemichi. Antara kau bunuh aku atau kau yang mati."